Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gap Mas MR. Oke, buat kawan-kawan semuanya, salam satu hobi pencinta batu aki. Selamat menikmati ibadah puasa. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa jenis bongkahan batu aki. Salah satunya adalah batu aki teratai atau biasa disebut dengan batu aki sarang tawon. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, batu aki sarang tawon ini merupakan bentuk fosil dari turunan organik yang telah mengalami metamorfosis yang sangat panjang dan berubah menjadi batuan mineral. Disebut juga bahwa batu aki sarang tawon berasal dari senyawa organik bawah laut. Nah, jadi batu aki ini ternyata berasal dari terumbu karang bawah laut. Nah, jadi saya juga nggak tahu kapan pembentukan aslinya. Dan yang jelas makanya kita banyak menemukan fosil-fosil terumbu karang dan sebagainya. Ternyata benar bahwasanya bebatuan ini juga berasal dari terumbu karang, berasal dari hal-hal yang lainnya, bahkan fosil-fosil hewan yang masih membeku. Disebut juga bahwa batu aki sarang tawon berasal dari senyawa organik bawah laut yang telah mengalami proses vitalisasi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Ini adalah hasil dari pergeseran posisi daratan dan laut. Sama halnya dengan jenis batu aki lainnya, sarang tawon adalah teratai memiliki khasiat yang dipercaya oleh para penggemarnya. Salah satu khasiat dari batu aki sarang tawon yang paling terkenal adalah mampu mengobati panas dalam dan dapat membuat si pemakai tidur nyenyak. Adanya gelombang inframerah yang dipancarkan batu aki sarang tawon menjadi salah satu penyebab kenapa batu ini sangat baik dipakai oleh manusia. Aliran elektromagnetik inframerah sudah diakui di dalam dunia kedokteran bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah. Batu aki teratai sarang tawon sering digunakan untuk mengobati anak-anak yang sedang mengalami demam atau suhu tubuh mengalami peningkatan. Hanya dengan merendam batu dalam air selama beberapa menit dan airnya diminum, maka hasilnya langsung bereaksi dalam hitungan menit saja. Oleh sebab itu, para penggemar batu aki sarang tawon menyebut bahwa batuan ini benar-benar memberikan manfaat, tidak hanya dijadikan perhiasan saja tetapi juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Oke, buat kawan-kawan semuanya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua. Nah, jadi pembahasan kedua ini kita akan berbicara tentang batu fosil kayu ya, keunggulan, kelebihan dan sebagainya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru seputaran bongkahan batu aki. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Ternyata batu kayu ini adalah batu kumpulan dari pepohonan atau kayu yang memang sudah berusia ribuan bahkan ratusan tahun yang lalu membusuk dan tertimbun di antara bebatuan, tanah, pasir dan sebagainya, sehingga waktu ke waktu batu ini akan berbentuk menjadi fosil atau batu kayu. Nah, jadi di sini batu kayu ini juga dikenal di antara para pencintanya mampu memiliki atau mampu menyimpan unsur mistis atau kekuatan magis, kawan. Ini luar biasa. Nah, jadi saya sendiri pun sebenarnya baru tahu saat ini karena saya mencintai batu itu dari sisi keindahan, bunga dan juga warna. Untuk magis-magisnya saya kurang paham, tapi kita juga harus mempelajari dan membaca karena setiap orang berhak berteori menurut kemampuan, menurut kejadian-kejadian yang dialaminya sesuai karya ilmiah kalau menurut saya. Kemudian di sini juga dibahas bahwasanya batu kayu ini memiliki energi pengasihan yang cukup luar biasa. Nah, saya pun masih agak pusing sebenarnya karena ketika berbicara pengasihan saya juga agak pusing lihat batu ini. Dari mana ini segi pengasihannya? Saya cukup banyak batu kayu saya dapat, saya sampai sekarang belum kawin. Oke, kita tinggalkan. Nah, setelah membahas beberapa jenis bongkahan batu aki, di sini kembali saya mengingatkan buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe, like,
share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru seputaran bongkahan batu aki. Oke, kawan-kawan semuanya, kemudian kita akan lanjut ke batu atau batu lumut merah yang cukup luar biasa. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas khasiat atau kelebihan atau energi yang terkandung di antara bebatuan atau batu lumut merah. Nah, jadi lumut merah ini menurut kepercayaan orang-orang bahwasanya lumut merah ini memiliki energi positif, kawan-kawan. Nah, apa energi positif yang terkandung di antara bebatuan ini? Salah satunya itu mampu membuat si pemakai bisa beradaptasi atau menyatu dengan alam. Nah, ini kayak bunglon ya. Bukanlah, kawan-kawan, ya kan. Nah, di sini ingin saya jelaskan bahwasanya menyatu dengan alam, si pemakai tersebut merasa tenang ketika memakai bongkahan atau batu aki lumut merah. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwasanya si pemakai aki lumut merah mampu mengontrol emosional yang terkandung di dalam jiwa si pemakai tersebut. Tapi setahu saya, secara teori saya, secara rasional atau secara bermasyarakat, di sini lumut merah, jika seseorang tidak mampu mengontrol emosinya atau memang bawaannya itu tegangan tinggi atau cepat marah, maka lebih baik jangan menggunakan aki lumut merah. Nah, itu menurut saya dan menurut kepercayaan masyarakat sekitar di tempat tinggal saya, ya, atau para pencinta batu aki yang berada di wilayah saya. Jadi lumut merah ini jika memang kita belum memakainya saja tidak mampu mengontrol emosi, apalagi mencoba untuk memakainya, maka emosional kita itu akan meledak-meledak. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, berhati-hatilah dengan lumut merah jika kawan-kawan tidak mampu mengontrol emosional. Nah, ini ada beberapa jenis bongkahan batu aki yang masih ada sama channel YouTube GAP Mas MR. Nah, kawan-kawan semuanya yang ingin tahu kontak person saya boleh di Instagram GAP Mas MR tanpa spasi, kawan-kawan, ya, atau catat nomor WA saya 085277579523. Semoga kita diberikan keberkahan, sukses selalu. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat salah satu jenis bongkahan batu aki, ya, atau batu kecubung campuran lumut merah dan combong. Nah, menurut saya ini adalah batu yang sangat-sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Belakangnya kita akan lihat seperti apa. Nah, dari belakang di sini kita dapat lihat ini seperti ranting kayu, kawannya, atau combong yang memang masuk ke dalam batu. Nah, luar biasa sekali, cukup indah. Inilah karya alam dari Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses pembahasan yang kita lalui selama ini. Apabila ada tutur bahasa yang salah, saya memohon ribuan maaf kepada kawan-kawan semuanya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, selamat menikmati ibadah puasa bagi yang berpuasa, bagi yang berbeda agama, selamat menikmati harinya. Semoga cita-cita kawan-kawan semuanya tercapai, sukses dunia dan akhirat, dan mendapatkan apa yang kawan-kawan inginkan. Salam satu hobi pencinta batu aki, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.